Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menambahkan dalam diri kita hidayah dan taufiknya agar kita semakin diringankan dalam melaksanakan ketaatan, dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan, dan dijaga keistiqomahan kita sampai dengan akhir hayat hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan membahas rangkaian daripada bab zakat, yaitu kita bahas tentang zakat perniagaan atau zakat perdagangan, yang juga kebetulan zakat ini lagi rame ya Pak, antara zakat versus pajak. Nah, kita sudah pernah membahas bahwa zakat sangat jauh berbeda dengan pajak, mulai dari sisi masyru'iyahnya. Kalau zakat itu adalah syariat yang berasal dari langit, artinya dia ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga seorang muslim atau semua kaum muslimin terikat dengan hukum itu dan berkewajiban untuk melaksanakannya, sehingga kalau dia tidak melaksanakannya konsekuensinya adalah dosa besar. Bahkan dalam taraf tertentu, kalau seseorang mengingkari kewajiban zakat, maka dia bisa dianggap keluar dari agama Islam. Sedangkan pajak adalah syariat bumi, alias aturan yang diciptakan oleh manusia, ya. Sehingga mengikuti aturan ini tidak sama dengan mengikuti aturan syariat. Walaupun tentu sebagai seorang warga negara yang baik, tentunya kita punya andil, punya kewajiban untuk mengikuti aturan negara selama tidak memberatkan, ya. Kebetulan saya orang Pati nih Pak, Pati rame ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian juga diantara objek wajib objek yang dikenakan zakat dengan objek yang dikenakan pajak itu juga berbeda, ya. Begitu pula besaran, ya, prosentase kewajiban yang harus dikeluarkan juga berbeda. Di dalam zakat cenderung relatif kecil. Paling besar nanti kita mengenal paling 10% al-usyur, ya, 1/10. Itu pun kalau harta itu merupakan harta pertanian. Adapun selebihnya rata-rata di angka 2,5%. Adapun pajak beda-beda. Nah, paling murah berapa kalau pajak? NCOP berapa Pak? 1, 2. Nggak paham juga saya urusan pajak itu, ya. Tapi ala kulli hal, objek pajak jauh lebih luas, ya. Dalam perdagangan misalkan, setiap transaksi, ya, itu terkena pajak PPN. Berapa persen? 11%, ya. Nah, yang bayar siapa? Konsumen, ya, Masya Allah. Nah, itu bedanya, ya. Begitu pula dalam pentasarufannya. Kalau zakat, mustahik zakatnya sudah kelihatan jelas dan memang dianggap sebagai orang-orang yang membutuhkan bantuan, kecuali untuk si amil. Amil adalah orang yang memang bekerja, menarik dan membagikan zakat sesuai dengan SK dari pemerintah atau SK dari pemimpin, ya. Sedangkan pajak objeknya jauh lebih luas, termasuk diantaranya untuk menggaji anggota dewan Pak, Masya Allah.
Baik, masyarul muslimin jamaah rahimah, itu perbedaannya, sehingga ketika seseorang menunaikan kewajiban sebagai warga negara, yaitu membayar zakat, membayar pajak, tidak secara otomatis menggugurkan kewajibannya dalam membayar zakat. Nah, ini karena dua hal yang berbeda. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini yang menjadi tema kita adalah zakat barang perdagangan atau perniagaan, yang secara bahasa atau menurut istilah fikih itu dibahasakan dengan urudut tijarah. Urudut tijarah artinya barang-barang yang diperjualbelikan. Dalam sebagian pengertian disebutkan taklibul mali bil bai'i wasyira li gharadi tahsilir ribah, yaitu menukarkan harta dengan cara menjual dan membeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ya, jadi barang itu memang sengaja dimiliki, tapi dimiliki untuk diperjualbelikan. Maka itu disebut dengan harta jual beli atau urudut tijarah. Sehingga zakat ini adalah zakat untuk barang-barang tertentu yang diperjualbelikan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan secara istilah, zakat barang perdagangan didefinisikan oleh para ulama dengan kullu ma u'idda lit-tijarati inatan makanat sawaun min jinsin tajibu fihi zakatul aini kal ibil wal ghanami wal baqar aula kathiyabi wal hamiri wal bighal. Segala barang yang dijadikan objek jual beli, baik dari jenis yang wajib dizakati seperti onta, ya, kambing, sapi. Ini tiga binatang yang kalau dalam jumlah tertentu terkena wajib zakat. Tapi ada orang jual kambing, jual sapi, jual onta, yang boleh jadi jumlah penjualannya ini atau barang yang dimiliki ini sudah memenuhi nisab. Kambing misalkan nisabnya 40 ekor. Pedagang kambing boleh jadi punya ratusan ekor. Ya. Sapi misalkan, ya, nisabnya adalah 30 ekor. Nah, pedagang sapi boleh jadi lebih dari ratusan ekor. Ya. Begitu pula onta. Ya. Ataupun bukan jenis barang yang wajib dizakati seperti pakaian dan yang lain sebagainya. Nah, maka dengan pengertian itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, zakat perdagangan ini lebih tepat disebut dengan zakat atas harta yang dimiliki seseorang dengan niat untuk diperjualbelikan, bukan zakat jual beli itu sendiri. Artinya yang dizakati itu adalah barangnya, barang yang dibelinya, barang hasil kulakannya, bukan transaksi jual belinya. Nah, apa bedanya dengan zakat, dengan pajak? Kalau pajak adalah begitu kita menjual, terjadi transaksi jual beli, maka pajak itu dikenakan dari harga jual kan? Harga jual itu pajak. Tapi kalau zakat perniagaan, yang dikenakan zakat adalah barang yang akan dijual. Itu nilainya berapa? Berdasarkan nilai angka saat barang itu akan dikeluarkan zakatnya. Kalau saya kulakan beras, pedagang beras, ya, ketika saya kulakan beras, harga berasnya per kilo waktu saya beli Rp10.000 misalkan. Lalu saya beli dalam jumlah yang mencukupi nisab, yaitu senilai 85 gram emas. Ya, kalau sekarang kira-kira sekitar 163 juta nisab emas. Ya. Maka kalau saya punya aset beras di toko saya senilai 163 juta ke atas, mulai tanggal sekarang 29 atau 28 Safar 1440, berapa sekarang Pak? 7. Maka tahun depan 28 Safar 1448 Hijriah, kalau harta saya tetap nisabnya di tanggal tersebut, maka saya harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tinggal nanti dihitung di masa itu apakah nilainya tetap 163 juta atau sudah nambah. Karena berdagang setahun pasti sudah mengalami peningkatan.
dan dikonversikan dengan harga di masa itu, bukan harga saat beli tahun lalunya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kalau tahun depan ternyata beras itu kulakannya naik 12.000, ya berarti ya 12.000 itu dikalikan dengan jumlah stok yang masih ada di toko. Nah, itu zakat perniagaan. Ya. Nah, sedangkan yang disyariatkan dalam zakat barang-barang perdagangan adalah zakat yang dikenakan atas barang-barang yang disimpan atau dimiliki oleh seseorang dengan niat untuk diperjualbelikan. Ya, ketentuan zakatnya adalah sama selama barang-barang itu dimiliki atau belum laku, maka barang-barang itu kena zakat bila telah memenuhi syarat nisab, haul, dan sebagainya. Jadi yang dihitung hanya cukup barang yang diperjualbelikan, adapun segala macam bentuk peralatan, ya, kendaraan yang menunjang proses jual beli itu tidak dihitung. Tokonya, rukonya, rak-raknya, timbangannya, mobil pengangkutnya, ini tidak termasuk di antara bagian yang dihitung zakat, khusus barang yang diperjualbelikan. Ya. Kalau ternyata barang yang diperjualbelikan itu ada aksesorisnya, contoh orang jualan parfum, Pak. Parfum itu dijual mesti sama botolnya. Nggak mungkin orang jual parfum, ya, customernya suruh bawa botol sendiri. Nggak mungkin. Ya. Maka botol yang kemudian menjadi aksesoris bagian daripada penjualan ini, itu termasuk yang dihitung. Ya. Botol yang akan diserahkan kepada pembeli itu dihitung. Ya. Begitu pula jual beli yang lain, kalau dia tidak hanya satu barang tapi berkaitan dengan beberapa barang lainnya yang mengikutinya, maka itu juga dihitung termasuk di antara harta wajib zakat. Kemudian masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang kita fahami dari definisi tersebut juga bahwa zakat barang perdagangan ini harus dibedakan dengan zakat usaha, bisnis, perusahaan dan lainnya. Sebab usaha itu belum tentu jual beli. Ya. Misalkan ada seseorang yang menyewakan toko buat orang lain berjualan. Seperti sebagian daripada bisnis-bisnis, ya, orang punya ruko disewain dan lain sebagainya, maka bisnis yang dilakukan bukan jual beli, tetapi lebih kepada sewa menyewa tempat, gitu ya. Demikian pula dengan perusahaan yang kadangkala tidak hanya menjual, tetapi juga ada perusahaan yang sifatnya hanya sebagai distributor, ya, yang dia ya atau hanya sebagai perantara, katakan begitu. Dia hanya perantara, yang barang itu dia nggak punya atau tidak dia miliki sebenarnya, tapi dia menjadi perantara orang lain. Maka ini kan berarti dia tidak masuk, karena dia tidak menyetop barang. Dia cari barang langsung dia jual, dia cari barang langsung dia jual. Jadi barang itu tidak pernah menetap bersama dia, sehingga nggak bisa ditunggu setahun, tuh nggak bisa. Nah, itu tidak termasuk. Kemudian juga perusahaan jasa, ini berbeda dengan zakat perniagaan di sini. Sehingga kalau untuk urusan ini, maka ini masuk dalam pembahasan yang lainnya. Ya. Nah, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan zakat perniagaan ini, dalil yang mewajibkannya adalah pertama dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, nafkahkanlah, dan nafkah di sini maksudnya adalah tunaikan zakatnya, min thayyibati ma kasabtum, dari sebagian hasil usahamu yang baik. Hasil usaha yang baik, yang halal, ya. Dan di sini ma kasabtum banyak ditafsirkan dengan perdagangan. Tunaikanlah zakat dari perdagangan yang kalian lakukan. Walaupun ayat ini memang kelihatan umum, Pak. Karenanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga menjadikan ayat ini sebagai dalil diwajibkannya zakat profesi. Karena kalimatnya ma kasabtum, yang kalian usahakan. Usaha manusia tidak cuma jual beli, ada PNS, ya, ada anggota dewan tadi, ya, ada yang jadi menteri, ya Pak, dan lain sebagainya, ada yang komisaris dan lain sebagainya, ya, guru, itu ke profesi semua, ya, usaha manusia.
Walaupun nanti masalah bab profesi dibahas dalam bab tersendiri. Nah, kemudian dalil dari hadis ini yang lebih jelas dan lebih sharih ya daripada dalil ayat tadi, yaitu hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrijas shadaqata minal ladzi nu'iddu lil bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk jual beli. Ini kalimatnya jelas. Rasul memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang memang kami persiapkan khusus untuk dijual. Nah, ini dalilnya lebih jelas. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian juga hadis yang lain, fil ibili shadaqatuha wa fil ghanami shadaqatuha wa fil bazzi shadaqatuha. Pada unta ada kewajiban zakatnya, pada kambing ada kewajiban zakatnya, dan pada barang-barang yang diperjualbelikan juga ada kewajiban zakatnya. Maka dengan ini secara dalil Quran dan hadis, dalilnya sangat kuat, ditambah lagi dengan ijma' para ulama. Ya, para ulama dari zaman dulu sampai dengan sekarang bersepakat bahwa zakat perdagangan hukumnya wajib, tidak ada yang menyelisihi. Nah, ini ijma'. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada beberapa ketentuan dalam masalah zakat barang perdagangan ini. Yang pertama, bukan zakat transaksi tapi zakat kepemilikan barang. Ini yang pertama. Jadi zakat perdagangan memang adalah zakat yang dikenakan atas barang-barang yang dimiliki, entah dengan cara membeli ataupun membuatnya, namun memang tujuannya adalah untuk diperjualbelikan. Dengan kata lain, zakat barang perdagangan ini dihitung bukan dari aset yang digunakan untuk perdagangan ataupun dari profit yang diterima, namun dari modal yang diputar untuk membeli barang yang diperjualbelikan. Ya, jadi kalau misalkan ada seseorang buka toko kelontong misalkan, maka asetnya seperti tadi rukonya, lemarinya, raknya, ya, komputernya, kulkasnya, timbangannya, kemudian mungkin kendaraan untuk antar barangnya, itu tidak termasuk daripada harta yang wajib dihitung zakatnya. Jadi yang dihitung hanyalah barang-barang yang diperjualbelikan. Ya. Baik, jadi bukan transaksinya. Jadi barang itu kalau ngendep setahun walaupun nggak laku-laku, tetap dikeluarkan zakatnya. Malah yang sudah keluar, yang sudah laku nggak dihitung. Begitu, Pak. Jadi barang yang ada itu yang dihitung. Kemudian yang kedua, tidak ada dua zakat dalam barang yang sama. Artinya bahwa kalau seseorang itu memiliki atau menjual barang-barang yang secara barangnya itu wajib zakat, contoh tadi binatang, unta, sapi, kambing, atau jual beli emas. Emas sudah jelas kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ya, emas termasuk barang yang wajib zakat. Ya. Maka di sini nanti berbeda, yang dikeluarkan zakat perdagangannya apa zakat kepemilikan emasnya atau zakat kepemilikan barangnya. Maka para ulama sepakat hanya dibayarkan salah satunya saja. Nah, ini menarik. Berarti Islam itu benar-benar menjaga supaya seseorang itu meskipun ini kewajibannya kepada Allah, tetapi Islam menjaga supaya seorang yang memiliki harta itu tidak kemudian mengeluarkan zakat sebanyak 2 kali. Ya. Nah, ini menarik. Ya. Nah, di dalam kasus di mana harta yang diperjualbelikan adalah harta yang secara ain barangnya adalah terkena zakat seperti ternak atau emas, maka yang berlaku hanya zakat barangnya saja, bukan zakat perdagangannya. Jadi kalau saya jualan sapi, saya punya 100 ekor sapi, saya beli bulan Dzulhijjah setelah Idul Adha. Kenapa? Untuk digemukkan. Tahun depan mau saya jual. Ya.
gitu ya. Nah, ketika sudah mencapai waktu 1 tahun, ya, barang itu ternyata nisabnya masih terjaga, dan maka dikeluarkan wajib zakatnya, ya, sapi tadi. Atau saya jualan kambing, maka setiap 40 ekor kambing yang saya miliki kalau sudah mencapai 1 tahun, maka wajib setiap 40 itu 1 ekor. Ya. Kalau cuma 100, berarti berapa, Pak? 2,5. Gimana? 2,5 ekor. Yang dihitung cuma 2, Pak. Nggak bisa 2,5. Setengahnya nggak bisa. Karena 40-nya kena 1, 40-nya kena 1, yang 20 nggak kena. Karena belum. Nah, begitu ya. Seperti itu. Ya. Atau seseorang yang jualan emas. Nisab emas 85 gram. Kira-kira pedagang emas itu emasnya punya berapa? Udah kiloan, nggak lagi gram. Nah, kalau dalam waktu 1 tahun kemudian dia sudah nisabnya masih tetap, ya, maka dia keluarkan zakatnya. Cukup dengan zakat barangnya saja. Ini menurut sebagian madhab. Tetapi menurut madhab Maliki, madhab Hanafi dan Hambali, justru mereka berpendapat enggak, yang dikeluarkan zakat perdagangannya. Gitu. Kenapa? Karena itu mau bisa jadi lebih gede. Kenapa? Karena itu lebih gede, lebih manfaat bagi mustahiknya, dapatnya banyak. Kira-kira begitu alasannya. Tapi ala kulli hal bahwa intinya tidak ada 2 zakat dalam barang yang sama. Ya. Dalam barang yang sama hanya berlaku cukup 1 kali membayar zakat saja. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga ketentuannya adalah modal berputar itu harus melewati nisabnya. Dan nisab zakat kita tahu, nisab zakat perdagangan adalah mengikuti zakat emas. Dan itu yang lebih tepat untuk zaman sekarang, walaupun sebagian ulama mengatakan mengikuti nisab perak. Cuman kalau perak terlalu kecil. Ya. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalaupun dikonversikan perak harus seperti perak seharga di masa Rasul. Itu perbandingan antara emas dan perak 1:10. 1 dinar berbanding 10 dirham zaman dulu. Kalau sekarang sudah nggak relevan. Karena harganya jomplang sekali antara emas dengan perak. Karena itu Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan untuk zaman sekarang, karena uang tukarnya bukan lagi menggunakan dinar dan dirham, bukan emas dan perak, maka mengkonversikan nisab zakat perdagangan kepada emas itu jauh lebih tepat dan lebih maslahat. Ya. Sehingga nisabnya besar. Kalau nisabnya kecil, pedagangnya yang kasihan. Ya. Jadi nisabnya kecil udah kena, padahal boleh jadi barangnya belum banyak untung. Gitu ya. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan. Nah, nisab perdagangan zakat perdagangan adalah 85 gram emas. Bila uang yang keluar untuk membeli barang yang akan dijual itu telah mencapai nilai angka seharga 85 gram emas, maka nisabnya sudah cukup. Ya. Jadi saya sampaikan seperti orang yang jualan beras, kalau nilai beras yang akan dijual atau yang baru dibeli, ya, itu adalah senilai nisab emas atau lebih, berarti dia memulai menghitung nisabnya di hari itu. Di hari ketika dia membeli barang. Dia beli barang tanggal 1 Muharram misalkan, tapi dia buka toko tanggal 1 Safar. Ya, baru jual beli, tetap yang dihitung haulnya mulai tanggal 1 Muharram. Bukan tanggal mulai jual beli. Jadi dia kewajiban zakatnya jatuh tempo pada tanggal 1 Muharram di tahun berikutnya. Nah, ini berarti seorang pedagang itu memang harus benar-benar teliti itu. Ya, pertama dia ngecek harga emas, yang kedua ya tanggalnya itu harus dicatat, Pak, supaya tidak lupa. Nah, di antara kesalahan yang sering terjadi adalah orang semua bayar zakatnya pengennya di bulan Ramadan. Ya. Nah, kalau dia mulai jualan Muharram, harusnya Muharram berikutnya dia bayar, baru dibayarkan bulan Ramadan, berarti telat, gitu kan? Khawatirnya dianggap orang yang menunda-nunda bayar zakat, ya kan? Nah, itu yang fatal gitu ketika terjadi seperti demikian. Maka hendaknya setiap kita yang memiliki usaha perdagangan dalam hal ini benar-benar ya memastikan kapan kita mulai memiliki barang untuk diperjualbelikan.
Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, haul. Ya. Sama seperti yang lainnya bahwa perdagangan itu telah berlangsung selama 1 tahun hijriyah dengan nisab yang masih tetap pada tanggal jatuh temponya. Kalau ternyata di tengah jalan ya, hartanya malah rugi, ya makin lama makin berkurang dari nisab, ya berarti batal. Ya. Walaupun menurut madhab Hanafi, ya, menghitung nisabnya itu cukup di awal mulai tadi dagang sama di akhir ketika jatuh tempo. Urusan tengahnya mau kurang enggak, ya itu enggak dianggap. Ya, kenapa? Kalau menghitung nisab di awal itu untuk memastikan bahwa dia seseorang yang memang terkena kewajiban zakat. Ketika dia mulai jualan, ya barang yang mau diperjualbelikan nilainya setara nisab atau tidak. Kalau setara nisab berarti dia wajib zakat perdagangan tahun depan. Nanti pas tanggal jatuh temponya dihitung lagi sesuai dengan harga yang berlaku di masa itu, ya apakah masih sesuai nisab atau tidak. Kalau masih sesuai apalagi lebih, jelas dia harus membayar zakatnya. Kalau ternyata di tanggal jatuh temponya tahun berikutnya hartanya justru berkurang dari nisabnya, berarti dia tidak wajib zakat. Ya, ini pendapat Hanafi. Tapi ada juga ulama yang mengatakan enggak, harus sepanjang tahun itu dicek nisabnya. Boleh jadi tiap bulan. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau sampai di tengah perjalanan, di tengah tahun terjadi kemudian kekurangan dari nisabnya, sempat bangkrut dikit gitu ya, sampai nisabnya jatuh gitu di bawah nisab, maka para ulama sebagian mengatakan maka berarti wajib zakatnya gugur. Ya, baru dimulai lagi saat dia memiliki barang senilai nisab. Ya, tapi dalam hal ini tentu mengecek nisab itu setiap bulan juga agak berat kalau bagi toko-toko yang tidak memiliki karyawan yang cukup banyak untuk mengecek barang setiap bulannya, stoknya. Ya, seperti demikian. Baik, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun syarat zakat perdagangan ini juga perlu diperhatikan. Yang pertama, barang itu dimiliki dengan akad muawadhah. Jadi barang yang akan diperjualbelikan itu dia dapatkan dengan cara muawadhah alias ada tukar menukar. Artinya memang barang itu dia beli, bukan dari hasil warisan. Kalau orang dapat warisan, terus warisannya dijual, maka itu tidak menjadi zakat perdagangan. Tidak ada kewajiban zakat perdagangan. Ya, karena dia memiliki barang itu bukan karena keinginannya, tapi itu memang kewajiban syariat, warisan harus dibagi, gitu Pak. Atau dia mendapatkan hibah, hadiah dari orang lain. Ya. Maka itu juga bukan termasuk barang objek zakat perdagangan, walaupun nanti dijual. Ya. Seperti demikian. Ya. Kecuali dia mendapatkannya dengan tukar menukar, seperti tadi itu, dia beli, atau kalau perempuan itu merupakan maharnya, calon suaminya waktu mau menikahi ngasih maharnya berapa Bu maunya? 100 gram emas. Ya. Dan memang dia di hati sudah berniat, ya nanti kalau sudah saya dapat 100 gram mau saya jual. Nah itu berarti memenuhi syarat pertama, dia mendapatkan barang itu dengan cara tukar menukar. Emang kalau nikah yang ditukar apa Ustaz? Udah tahu. Ya, udah tahu kan Pak? Mahar itu diberikan oleh calon suami kepada istrinya supaya istrinya itu menjadi halal baginya. Halal diapain saja. Yang baik-baik. Itu semacam iwat, ganti. Seperti demikian. Ya. Kemudian syarat yang kedua, barang itu dimiliki dengan niat untuk diperjualbelikan. Syarat kedua. Jadi yang pertama dia dapatkan dengan cara tukar menukar tadi, ya, dalam artian dia beli atau itu merupakan mahar tadi yang diberikan, atau dengan cara lain yang sama dengan tukar menukar tadi. Ya, kemudian yang kedua dia berniat memperjualbelikan lagi barang itu. Jadi kalau ada orang beli mobil niatnya untuk dipakai, tidak masuk wajib zakat. Meskipun setelah 5 tahun dia jual.
Dan boleh jadi harga mobil itu masih melebihi harga 85 gram emas. Tetapi untuk jenis pedagang kedua yang muhtakir investasi, tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat setiap tahun, tapi cukup membayar di tahun terakhir saat barang itu sudah terjual. Bisa dipahami ya Pak? Jadi kalau saya pengen beli tanah buat investasi, nggak dipakai, nggak digarap, nggak diapa-apain, ya kan? 2 tahun, 10 tahun nganggur, dan insya Allah nggak diambil negara, tenang aja. Tanah nganggur 2 tahun diambil negara. Ya. Ini tidak terkena kewajiban setiap tahun menurut madhab Maliki. Kenapa? Karena kalau diwajibkan setiap tahun, uangnya udah nggak ada, barang juga belum laku. Kalau kena setiap tahun, berat sekali, nilai tanah tiap tahun naik. Nah, memberatkan. Sehingga cukup masuk akal ketika mazhab Maliki mengatakan cukup yang dibayar zakatnya adalah di tahun terakhir kepemilikan saat barang itu sudah terjual. Ya. Tahun 1447 dibeli tanah 1000 meter nilainya 1 miliar. Ya. Mau dijual nanti 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Ketika itu harganya udah naik luar biasa. Ya, maka ya harga di tahun itu ya dikalikan dengan 2,5%, itulah yang dia wajib keluarkan zakatnya. Ini model muhtakir kalau menurut mazhab Maliki. Adapun mazhab yang lain mengatakan sama aja, pokoknya asalkan niatnya untuk dijual kena tiap tahun. Emang cukup memberatkan untuk model yang muhtakir. Tapi menurut saya mazhab Maliki lebih insaf di sini, lebih masuk akal dan lebih manusiawi ya. Karena barangnya juga belum terjual, duitnya udah nggak ada ya, seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kepemilikan komoditas tidak ditujukan untuk digunakan, tadi sudah kita sampaikan. Jadi niatnya memang bukan untuk sebagai barang yang dipakai, tetapi memang untuk diperjualbelikan. Kalau tujuannya untuk dipakai sendiri, maka tidak terkena zakat perdagangan meskipun nilainya sangat besar. Kemudian yang keempat, melewati 1 tahun hijriah, tadi sudah disampaikan. Kemudian komoditas dagang tidak menjadi uang tunai yang tidak mencapai nisab di pertengahan tahun, yang sudah tadi kita jelaskan. Yang keenam, nilai komoditas dagang di akhir tahun telah mencapai nisabnya, juga sudah kita sampaikan. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun waktu pembayaran zakat perniagaan adalah setiap 1 tahun 1 kali. Istilahnya adalah haul menurut hitungan hijriyah. Ya, makanya tadi penting sekali pedagang itu menghitung tanggal, mengetahui tanggal dan tahun di mana dia mulai memiliki barang untuk diperjualbelikan. Ya, setelah itu dia mengecek nisabnya, apakah mencapai nisab atau tidak. Kalau sudah mencapai nisab di tanggal itu, maka di tanggal tersebut tahun yang akan datang, dia harus mengeluarkan zakatnya kalau hartanya masih tetap pada nisabnya atau lebih. Kemudian yang dibayarkan, pembayarannya berupa uang atau barangnya. Kalau saya punya toko material, Pak, yang dijual apa? Besi, pasir, batu split, ya, hebel, dan sejenisnya. Kira-kira saya bayar zakatnya berupa uangnya saja, atau saya keluarkan besi, pasir, hebel. Keren ya. Nah, ini sampai segitu para ulama. Zaman dulu, zaman para sahabat, zakat itu dikeluarkan sesuai dengan barangnya. Kalau saya jualan beras, maka zakatnya berupa beras. Jualan pakaian, saya keluarkan pakaian. Jual besi, ya saya keluarin besi. Ya, begitu. Ya. Tetapi ulama kontemporer kemudian membahas secara rinci dalam hal ini bahwa kalau semua orang yang wajib zakat mengeluarkan sesuai barangnya, waduh, negara luar biasa tuh Pak, punya tempat penampungan zakat. Ya, besi sendiri, pasir sendiri, pakaian sendiri. Dan yang terjadi juga akan repot dalam menyalurkannya. Kenapa tidak semua mustahik butuh besi? Ya, ada orang fakir miskin butuhnya beras, nggak mungkin dikasih pasir. Karena itu para ulama kemudian mengatakan boleh mengeluarkan dengan senilai harganya atau uangnya, karena itu lebih tepat dan lebih maslahat bagi mustahik zakat.
Nah, ya, sehingga bagi yang membayar juga ringan. Coba kalau bayarnya pakai barang, dia harus ngangkut barang, nganterin gitu Pak. Ya. Tapi kalau pakai uang kan tinggal transfer. Ya. Orang nggak tahu kalau kita bayar zakat, beramal secara diam-diam, kan gitu. Jadi beda ininya, rasanya juga beda. Kemudian nilai pembayarannya atau wajib zakatnya adalah mengikuti emas sebesar 2,5% dari barang yang ada, ya seperti itu. Adapun di dalam pembahasannya secara lebih rinci, jamaah rahimakumullah, ada riwayat dari Maimun bin Mihran, seorang ulama, idza halat 'alaika zakatu fangzur ila kulli malin laka wa kulla dainin fi mala'atin fahsibhu thumma alqi minhu ma 'alaika minad dain thumma zakki ma baqiya. Maimun bin Mihran mengatakan, jika telah sampai waktu zakat kepadamu, maka lihatlah seluruh harta yang kamu miliki, aset atau barang yang masih ada, stoknya ada berapa. Terus dikonversi senilai uangnya, ya, seharga barang. Nah ini Pak, penghitungannya bukan mengikuti harga jual, tetapi mengikuti harga grosir yang berlaku di masa itu, atau harga kulakan lah, katakan begitu, harga kulakan yang berlaku di masa itu, ya. Kemudian setelah itu hitung pula piutang yang ada pada orang lain. Mungkin ada customer yang ngutang belum bayar, dengan syarat utang itu memungkinkan untuk ditagih dan bisa kembali. Ya, artinya apa namanya itu? Piutang lancar ya. Jadi ditagih itu insya Allah baliklah gitu. Diyakini balik. Ya. Nah, baru kemudian dikurangi dengan hutang yang harus dibayar. Setelah itu baru sisanya dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah dari sini sebagian ulama kemudian menghitung, berarti objek yang dihitung untuk zakat perdagangan yang pertama adalah barang dagangan yang tersedia. Yang kedua adalah kas, baik yang cash ataupun saldo di bank. Kan dari hasil penjualan setahun boleh jadi sudah ada ya perkembangan kan, pertumbuhan barang itu. Ya. Sebagian mungkin diambil untuk kebutuhan, karena bagaimanapun juga pasti menggunakan kebutuhan, nanti kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan peningkatan layanan toko misalkan, ya. Maka saldo yang ada itu ikut dihitung, barang yang ada, terus saldo yang ada, yang cash, gitu ya, sama yang ada di saldo bank misalkan di rekening, baik itu giro, deposito, tabungan dan lain sebagainya yang memang semisalnya. Kemudian yang ketiga, piutang yang lancar. Ini semua dijumlah. Kemudian dikurangi hutang yang harus dibayarkan berapa. Jatuh tempo misalkan ada hutang harus bayar sekian puluh juta, dikurangi. Ya, maka sisanya, ya, dan pastinya itu harus sudah melebihi nisab atau sudah mencapai nisab, barulah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Seperti itu, ya. Sehingga dalam hal ini jamaah rahimakumullah, ya, sekali lagi dengan demikian berarti ini untuk pedagang yang memang memiliki barangnya ada. Jadi kalau cuman reseller, walaupun reseller gede, ya kan dia nggak punya barang, Pak. Dia cuman jual pada orang, yang dihitung apa? Kan nggak ada, berarti dia nggak wajib zakat, reseller, ya. Dan yang semisalnya. Nah, baik jamaah rahimakumullah, demikian pembahasan terkait dengan zakat perdagangan pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah nanti bisa kita jawab jika memungkinkan, dan kalau tidak memungkinkan insya Allah kita jawab pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.